Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Praktikum Sedimentologi ingin mempresentasikan hasil output yang telah kami buat berupa paper yang berjudulkan Pengaruh Mekanisme Transportasi Sedimen terhadap Struktur Sedimen yang terbentuk pada Gumuk Pasir Parangkusumo di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut adalah anggota kelompok 4C. Yang pertama ada Intan Kristina Kasih, yang kedua ada Luciana Aryadita Wijaya, yang ketiga ada Natasha Chris Angelita, yang keempat ada Putri Asima Rohani Manalu, yang kelima ada Rara Setiorini, yang keenam ada Rizky Dwi Setiowati, dan yang terakhir ada saya sendiri yaitu Tiara Nindya Putri Rasati. Sebelum masuk ke pemaparan materi, berikut adalah outline yang akan kami bahas. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua geologi regional, yang ketiga ada metode penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Bagian 1, pendahuluan. Jadi pada bagian pendahuluan saya akan menjelaskan beberapa hal penting agar kita dapat lebih mudah untuk memahami pengaruh mekanisme transportasi sedimen terhadap struktur sedimen yang terbentuk pada gumuk pasir. Yang pertama, daerah penelitian yakni Pantai Parangtritis merupakan pantai yang memiliki tenaga ataupun kemampuan yang cukup untuk berperan sebagai tempat pembentukan dan perkembangan dari gumuk pasir. Sehingga di wilayah tropis ini terbentuk gumuk pasir tipe Barchan yang biasanya hanya muncul di wilayah air liat. Kemudian yang kedua, pada daerah pergunungan dan tepi dari gumuk pasir terdapat struktur gelembur asimetris dan silang siur yang berkembang dengan baik. Kemudian yang ketiga, yakni transportasi sedimen pada daerah pantai dipengaruhi oleh beberapa hal yang pertama ada karakteristik sedimen, yang kedua ada kemiringan pantai, yang ketiga ada besarnya gelombang, kemudian yang keempat ada juga arus gelombang. Kemudian pada bagian 4 terdapat pengertian gumuk pasir atau sandut secara geomorfologis, yakni gumuk pasir diartikan sebagai gundukan material pasir yang terangkut oleh angin dan terendapkan setelah kekuatan tiupan angin berkurang atau akibat terhalang oleh adanya rintangan yang umumnya berupa vegetasi. Selanjutnya adalah pembahasan tentang geologi regional. Jadi, untuk geologi regional Pantai Parangtritis berada di Kabupaten Kretek, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Di sebelah barat terdapat Desa Donotirto dan Desa Tirtohango. Di sebelah utara terdapat Kecamatan Pundong. Di sebelah timur terdapat Secara fisiografis, Pantai Parangtritis itu memiliki bentuk lahan seperti di sebelah selatan berupa lahan pantai dengan perbukitan pasir atau sandun, di sebelah utara berupa dataran Bakas Laguna, dan selanjutnya di sebelah timur itu berupa perbukitan. Kemudian secara klimatologi, Parangtritis itu memiliki iklim sesuai. Pembahasan selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang kami gunakan dalam paper yang pertama yaitu menggunakan penelitian deskriptif guna memberikan gambaran atas sebuah kondisi dan memberikan deskripsi, penjelasan, serta validasi suatu fenomena yang diteliti. Yang kedua yaitu metode penelitian kualitatif berdasarkan data dan selanjutnya hasil dan pembahasan. Pada umumnya, gumuk pasir dijumpai pada daerah dengan iklim yang kering. Namun berbeda dengan gumuk pasir di Pantai Parangtritis. Gumuk pasir ini merupakan satu-satunya gumuk pasir yang dijumpai di Indonesia, memiliki iklim tropis dan curah hujan yang tinggi. Secara geomorfologi, gumuk pasir di Pantai Parangtritis membentang hampir sejajar dengan garis pantai Samudra Hindia dan memiliki pelamparan ke arah barat. Gumuk pasir ini dianalisis dengan cara membuat jalur pengamatan dari arah utara ke selatan atau dari arah N 180 derajat E ke arah N 0 derajat E. Gumuk pasir pada daerah ini terdiri dari beberapa gumuk pasir yang sejajar dan memiliki jurus pelamparan sekitar N 60 derajat E, serta memiliki ketinggian sekitar 5-40 meter dari permukaan laut. Proses sedimentasi yang terjadi pada gumuk pasir di daerah Parangtritis ini
memiliki agen transportasi yang berupa angin. Gumuk pasir ini memiliki ukuran sedimen yang umumnya berukuran pasir. Proses transportasi yang terjadi pada daerah ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti adanya vegetasi, kekuatan angin, dan gaya gravitasi. Akibat adanya proses transportasi tersebut, maka pada gumuk pasir ini terbentuklah struktur silang siur dan struktur gelembur arus asimetris seperti yang terlihat pada gambar, yang dimana struktur tersebut merupakan depositional struktur. Nah, struktur-struktur yang ada tersebut dapat dibentuk karena adanya proses sedimentasi yang memiliki mekanisme transportasi berupa bedload pada daerah tersebut. Pembahasan selanjutnya mengenai analisis arah dan kekuatan angin. Pembahasan yang pertama mengenai analisis morfologi. Analisis morfologi gumuk pasir dilakukan dengan mengukur jurus tipe-tipe gumuk pasir yang dominan di daerah penelitian, yaitu gumuk-gumuk pasir bertipe Barchan's-Dune dan Transversal Dune, dan pengukuran dilakukan sebanyak 50 kali. Pembahasan yang kedua mengenai analisis tekstur. Analisis tekstur dilakukan untuk menentukan kekuatan angin dengan tujuan untuk mengetahui besar butir rata-rata yang dapat diangkut oleh media angin dan dapat menentukan besarnya kekuatan atau kecepatan angin pembentuk gumuk pasir. Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat kita tarik 3 kesimpulan, yaitu yang pertama, gumuk pasir di pantai Parangtritis memiliki bentuk morfologi berupa barchan yang memiliki agen transportasi sedimen berupa angin. Kemudian yang kedua, sedimen yang umumnya berukuran pasir akan tertransport dengan mekanisme bedload, yaitu creep. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.